ولأصحاب الحقوق علي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Pada titik akhir coba, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah, dia baca lupa. Hasbi rabbi jalallah, dalam hatiku tidak ada yang lain kecuali engkau ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, hati ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad ada dalam diriku. La ilaha illallah. Ini tauhid. Bukan hanya adanya Allah, esanya Allah, zatnya Allah. Bagaimana kita menyatukan diri kita memang di bawah lindungan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau tauhid mantap, insya Allah semuanya akan sempurna. Tapi kalau tauhidnya goyang, na'udzubillah, nggak usah diperluas pembicaraan ini. Tahu persis kita mana yang mengatakan Allah Tuhan, mana yang tidak mengatakan Allah Tuhan yang sebenarnya. Karena itu bulan Rajab dikenal dengan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik bulan Sya'ban, sampai-sampai bahasa Sya'ban pun diterjemahkan oleh para ulama dahulu, dan memang benar. Hurufnya Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin, syafaat Allah, syafaatnya Rasulullah di bulan Sya'ban. Ain, izzah, kemuliaan dari Allah. Ba, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Alif, ulfah, 1000 kebahagiaan, 1000 salawat, 1000 manfaat. Nun, cahaya yang memang Allah berikan kepada mereka yang mengartikulasikan makna bulan Sya'ban. Bagaimana dia mengikuti jalan langkah Nabi kita Muhammad, berbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rajab tauhidnya kita kepada Allah. Sya'ban, bagaimana kita menjadikan diri kita benar-benar cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tiada hari tanpa bersalawat kepada Nabi. Kemudian datang bulan Ramadan. Bulan itu disebut dengan bulan panen. Rajab bulan bertanam tanaman tauhid. Sya'ban bulan menyiram, disiram dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Ramadan bulannya panen. Kita sedang panen sekarang, panen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan panen padi beras, tidak. Nanti kita akan temukan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ikuti sholat sunat tarawih dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Bukan karena melihat absen atau tidak, hadir atau tidak kita. Aku ngeri Pak Kanwil, kalau kakek datang ke Kemenak ini dicatat kalau kakek. Yang tidak dicatat bakal diuntal ke kemana kakek. Jangan itu, jangan, tolong ya, disempurnakan. Kita sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab disebut dengan bulan bertanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad SAW, bulan Ramadan bulan umatku, bulan kita sekarang untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para soimin soimat yang mulia dan insyaallah dimuliakan Allah, tidak akan bergeser sedikit pun dari apa yang kami pesankan di Kodam 2 Sriwijaya semalam. Saya di usia begini 78 tahun bersyukur kepada Allah masih sempat bertemu seperti ini, masih sempat bercengkrama silaturahim. Doakan agar panjang umur. Amin. Saya tidak pernah mengharapkan apa-apa. Yang saya harapkan bagaimana supaya ilmu ini terus terwarisi kepada umat setelah saya. Pesan kami,
Bagaimana kemarin dengan pergantian Panglima Kodam II Sriwijaya, Ujang Darwis, orang Palembang. Saya ingat dulu 20 tahun yang lalu, orang Palembang, Syahrial Bepeliung, bagaimana kami memprakarsai subuh manunggal atau manunggal subuh, keliling setiap malam minggu bersama Pak Syahrial Bepeliung. Pada puncaknya di Masjid Agung. Di Masjid Agung itu berubah warna Palembang jadi warna hijau. Akan hijau loh Pak, sampai ke jembatan Ampera sana. Subuh bersama, merinding bulu rumah. Pangkatnya bertebek-tebek itu. Ada bintang 3, ada bintang 4, ada melati, ada segala macam. Cuman aku tuh ada pakai hijau waktu itu. Masya Allah, ini kujadikan semacam nilai jual ke daerah sana. Bayangkan, orang berpangkat besar-besar, mobil yang bagus-bagus, subuh rami di masjid. Ini di dusun 3 cuman jemaahnya. Awak buntu galau aja. Jangan ke mobil, bautnya lagi tidak terbeli. Subuh dah galak. Maka itu sering kusampaikan ya, orang kadang-kadang hanyut dengan harta dunia, biarin. Orang lupa dengan Allah barangkali dengan kesibukan dunia, dengan kesibukan hartanya, wajar, manusiawi. Lupa semayang, lupa segala macam, sibuk urusan gawe, manusiawi. Ada saatnya dia dekat dengan Allah. Jangan dimarahin, jangan dipaksa. Ada saatnya dia akan merasa bersalah di mata Allah. Yang jadi masalah ini Pak, awak buntu, lupa Tuhan, mayang dah galak, puasa, uang puasa dia makan. Yang model ini gue bilang matilah kencang, mending ke kepala umatnya. Jadi artinya bagaimana manfaat Ramadan ini kita wariskan kepada seluruh anak keturunan kita, bahwa inilah milik kita. Bagaimana memaknai dari bertanam dengan baik, dari tauhid yang bagus, bersalawat kepada Nabi, lalu ketika Ramadan datang bersiap-siap diri untuk menerima pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya perbanyak doa, doakan. Dan malam ini juga dari lubuk hati yang kami yang paling dalam saya doakan juga agar Bapak Umar Majidi almarhum bersama Ibu di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya sekarang berusaha menjadi pemimpin agama di Sumatera Selatan. Itu ini terus terang Bapak di Kemenak ini perhatian di luar sana. Kalau Kemenak ini bagus, insya Allah dia ngikutin. Dia menjadi contoh teladan, dia menjadi pilar, dia menjadi pedoman dari seluruh rakyat Sumatera Selatan. Karena itu manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu pesan saya terakhir, bagaimana kami katakan para ulama dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, dan bahkan masuk dalam ayat dalam hadis Qudsi, jadi di safinah fa innal bahra amik, perbaharui kapalmu karena laut begitu dalam, gelombangnya begitu besar. Pak, Bu, perjalanan kita hidup ini bukan sebatas 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan hidup kita sampai nanti hari kiamat, nggak tahu berapa tahun. Kita tahu di dunia ini cuma a'maru ummati baina sittin wa sab'in, begitu kata Nabi. Umur kita cuma antara 60 70. Ternyata Nabi 63 tahun. Perjalanan hidup kita jauh sampai ke akhirat. Maka dipesan oleh imam tadi, qad aflaha man tazakka, witir tadi ya, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa modalnya dalam perjalanan yang jauh ini dan gelombangnya begitu dahsyat? Qad aflaha man tazakka, sucikan hatimu, bersih dari segala-galanya. Hati yang bertauhid, hati yang silaturahmi, hati yang berbuat baik, hati yang banyak sedekah. Sucikan dia. Setelah kau sucikan hati, wa dzakara isma rabbih, kau banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan pernah putus. Terus apa lagi? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla wa dzakara asma rabbih fasalla. Coba salat ada yang di terakhir. Kau sucikan hatimu, kau berzikir kepada Allah, baru kau laksanakan sholat, puasa. Sucikan hati dulu, sebut nama Allah, baru sholat, baru ibadah. Ini kadang-kadang mentang-mentang sholat nomor 3, sembahyang belum kaget nomor 3 itu tuh. Padahal maksudnya sholat yang benar, ibadah yang benar dimulai dengan zikir yang baik, hati yang suci dan bersih, baru melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Ini menjelaskan betapa kekalnya akhirat itu selama-lamanya. Berapa lamanya nggak tahu ukurannya berapa, tapi yang pasti semua kita akan menghadapi semua ini. Karena itu perbaharui terus kapalmu. Kapal ini bukan perahu, bukan tongkang, bukan speedboat, bukan ketek, tapi perahu itu adalah iman. Perbaharui terus iman kita nih Pak Bu, sedang bulan puasa ini capakem nih naik galau ini, betul tak? Ada saatnya turun. Maka dalam Al-Quran dijelaskan walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, hati yang sakinah, hati yang tenang bagi orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu ditingkatkan imannya di atas iman yang sudah ada. Jadi kita ini dasarnya ada iman galau, cuman kadang-kadang banyak nak nurun daripada nak naik. Tapi kalau sedang puasa ini pecah naik galau ini, alhamdulillah. Maka orang ulama mengatakan ada dua definisi itu, yazid wala yanfus. Yazid yanfus, naik, yanfus turun. Jadi iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ada juga manusia makhluk di muka bumi ini Allah jadikan imannya terus naik, yazid wala yanfus, naik terus tapi nggak pernah turun. Itu bukan pakaian kita manusia, berat itu Pak. Pakaian para nabi, syuhada, solehin. Tak kati gawe lain, dia puasa bukan cara kita puasa nian. Itu disebut dengan puasa khawas bin khawas, antara dia dengan Allah. Naik terus imannya nggak pernah turun. Tapi ada juga makhluk Allah ini la yazid wa la yanfus, tidak naik, tidak turun. Nah itulah. Ada tak manusia itu? Itu bukan pakaian kita juga, pakaian malaikat. Nah itulah ditugaskan Allah, itulah gawe. Malaikat maut gawe kau nyabuti nyawa wong. Kata gawe lain Pak, tiap hari ngawasi siapa nak dicabut ini. Caknya ada malam ini. Ya mana tahu. Ya kan, gawe malaikat maut mana tahu. Ada yang sedang ngaji mati. Kemarin musabaqah di Aceh ya. Dan maco ayat Isra itu tidak salah. Linuriyahu min ayatina, duk mati. Ada yang sedang imam baru 2 rakaat main isya, naik rakaat ketiga nyampa. Ada budak kami itulah, budak Bure itulah ada Masjid Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah di Jalan Ramakasih. Ada yang sedang baca doa mati. Dan ceramah tak pernah aku dengar. Ada tak kamu pernah dengar? Hah? Tahu malaikat lama kedikit kayak gue. Dialah yang lain mati ke dulu. Jadi artinya apa? Perbaharui terus, tingkatkan terus iman kita kepada Allah. Lalu ada juga naik, turun. Turun terus, tidak pernah naik. Maksiat pula digawe iman tidak pernah. Itu makhluk Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di mana di antaranya, pilihannya terserah kepada kita. Di Ramadan ini kita berusaha untuk la yazid wa la yanfus, naik terus
nggak pernah turun. Amin ya rabbal alamin. Itu cara memperbarui kapal. Yang kedua katanya wahizdar fa inna safara ba'id. Perbanyak bekal dalam hidup ini, karena perjalanan sangat jauh. Jauhnya sekali lagi bukan jauhnya sampai ke mati kita, tidak, jauhnya sampai ke akhirat. Maka itu meninggal kita ditolong oleh anak-anak yang soleh mendoakan, orang tua yang sudah meninggal dibacakan yasin. Kalau niat mempermudah jalan orang tua ini, dan bagian bekal dari dia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke Jakarta pakai mobil 4 jam sampai di Lampung, tidak bawa bekal, sehingga rest area, singgahnya sholat kencing, itulah makan tidak bawa bekal. Wong tadi begasak makan minum, kita tidak, mati ujungnya Pak, ya kan? Begitulah kita, kalau tidak bawa bekal apa-apa jadinya kita di hadapan Allah. Maka dipesannya perbanyak bekalmu karena perjalanan sangat jauh. Yang ketiga, wa khufifal himla fa inna aqabata qa'ud. Perlancar kapal perahumu dengan jalan, kurangi perbuatan salah dan dosa supaya ringan perahumu. Ternyata beban dosa ini memang memberatkan kapal kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita jaga diri kita masing-masing untuk mengurangi kesalahan dan dosa kita, baik kepada sesama manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar 3 pesan sang ulama ini kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami pengen panjang lagi tapi saya tahu juga malumlah bulan puasa. Yang pasti bahwa malam ini kita berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita lagi pada Ramadan yang akan datang. Dan kepada seluruh perangkat kepegawaian negeri dari Kemenak ini agar senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkilin ala rabbil arbab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanatu kullaha ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin al muhtaramun, para shaimin shaimat yang mulia dan insyaallah dimuliakan Allah. Ananda Dr. Safitri Irwan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, saudaraku Saifuddin Doktor, teman saya imam kita Syekh Dokter ya Abdurrahman Sudes, alhamdulillah. Negara Iman Pak Kuat Sumarno, banyak ini, masya Allah, ada apalah namanya ke situ. Yang pasti ketemu nanti di asrama haji insya Allah. Amin. Saya merasa malam ini berbeda dari malam-malam Ramadan yang lain. Semalam di Kodam 2 Sriwijaya, walaupun jemaahnya penuh tapi tidak kayak macam malam ini, luar biasa ini. Karena saya merasa bahwa seolah-olah kami dari Burai datang ke kantor agama ini. Habib tadi Burai itu, Syekh ini Pemulutan, Pak Iwan Burai. Jadi saya merasa kunjungan dari Burai sengaja malam ini, karena itu suasananya berbeda itu. Apalagi dengan irama bacaan Syekh Abdurrahman sudah satu persatu ayat itu saya simak satu-satu. Dia tidak tahu biar aku nangis tadi sebenarnya. Tidak aku tunjukkan dengan dia.
Rasa benar-benar Pak. Saya belajar tadi masang apa ini? Masang ikat kepala ini. Dia udah pernah lepas, aku nih gak lepas. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di Mekah tuh jangan kaget, ada igal ya. Igal ini untuk ngikat ini. Karena kalau mereka sholat di padang pasir, angin kencang itu, lepas itu. Maka diupayakan ada igal. Yang hitam itu. Uji kita igal. Uji orang Arab sana akal. Akal itu diikat. Jadi bukan sembarangan pakai itu tuh. Jangan dilepas. Jangan pernah akal menguasai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diikat akal itu. Bahasa itu igal ya. Nah, orang Arab tidak bisa nyebut khop. Khop itu jadi G. Dengarlah Habib-Habib ya. Jadi itu manfaatnya, dan malam ini aku terasa kayak di Masjidil Haram. Stawu aqimu sufakum wa'daribu Allahu Akbar. Itu lagunya tadi Syekh Abdurrahman sudah selatuan yang lauzur ini. Makanya kesuruh gantinya Abdurrahman dari Palembang, dari Pemulutan. Bilal tadi itu memang cara kami di Buraim itulah Pak. Itu tidak pernah berhenti itu. Kalau almarhum orang tua saya setiap Jumat mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Haji Suhaimi bin Haji Nadori lahir di Mekah, balik ke Burai tahun 30, diusir karena mazhab Syafi'i. Maka baliklah. Umur 5 tahun dibawa balik ke Burai. Mujang masak berbini di Burai, beranak, dapat laku nih. Itu sejarahnya. Almarhum belum pernah sampai ke tanah suci Mekah. Haji itu haji sunnah, belum balik. Jadi aku terbayang di sana. Almarhum itu punya wirid sampai sekarang dipakai sholat Jumat. Sebelum khotib naik mimbar, doa ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Aku kalau dengar itu nangis. Itu warisan orang tua saya sampai hari ini. Nggak tahu aku ini mewariskan apa kayak ini. Umur sudah 78 tahun, benar kata Pak pimpinan kita tadi, masih awas mata. Kalau siang, kalau malam tidak nengok lagi aku. Malam Habib nyupir itu sekalian supir, asisten juga tuh. Dia merangkap Bilal ini. Banyak amplopnya malam ini Pak. Malam yang penuh kebahagiaan buat kita dalam Ramadan, sepanjang diwarnai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tantangan dari Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berdoalah kepada Allah pada malam-malam seperti ini, karena Allah sangat dekat dengan kita. Rugi kalau tidak banyak berdoa. Berdoalah malam ini. Tadi macam-macam doa disampaikan oleh imam kita nih. Tadi mulai doa wirid, doa witir, disambung lagi doa tarawih, bolak-balik ku jengok tadi. Sama baik, intinya itulah. Dan semuanya mewarnai bagaimana jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan orang-orang berpuasa adalah ditandai dengan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatan. Dua kebahagiaan, farhah itu bahagia. Bagi orang-orang yang berpuasa, sepanjang puasanya benar, puasa dengan niat yang tulus dan ikhlas, puasa yang mengharapkan ridha dari Allah, bukan puasa mindahkan jam makan, bukan. Ada yang puasa cuma mindah ke jam makan ya Pak. Biasa ada sarapan pagi, sekarang dah kati selesaikan di sahur tadi. Sahur tadi sudah sarapan pagi itu, tidak usah makan siang, makan malam. Itu namanya puasa pindah makan. Puasa kita mencermati pesan Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang berpuasa farhatan, ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal fitrah.
berbahagia ketika berbuka puasa. Wajar dari lapar makan, wajar dari haus minum, bahagia kok. Tapi kebahagiaannya bukan di situ saja. Kebahagiaannya melihat seluruh anggota keluarga ada di tempat makan yang sama. Selama ini tidak keruan makan siang, makan malam tidak keruan. Kita di mana, anak di mana. Itulah luar biasanya Ramadan. Dalam kebersamaan inilah muncul doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizquka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia sadar bahwa ini makannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebahagiaan pertama adalah memaknai wirid-wirid Ramadan dengan memperbanyak doa, berisikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, wirid yang terkenal di Ramadan adalah setiap habis salat, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Tadi suara Syekh merinding apa? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau perlu sehari-harian itu. Katakan dirimu, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersyahadat tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu. Baru iringin astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna pengakuan mengatakan Allah sebagai Tuhan? Kau mohon ampun kepada Allah, lanjutkan pesanmu kepada Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min. Itu wirid Ramadan. Jangan pernah ditinggalkan. Ini pesan para ulama, para sahabat setelah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wirid haji umroh lain lagi. Tidak lagi bersyahadat, tidak lagi beristighfar, tapi langsung mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ini semua sebenarnya sebuah pengakuan yang kemarin kita katakan Allah sebagai Tuhan. Mohon ampun kepada Allah, baru sampai ke sana mengatakan ya Allah, hambamu datang menghadap kepadamu ya Allah. Maka ruang lingkup ibadah Ramadan ini diisi dengan amalia-amalia Ramadan yang semuanya punya nilai tambah dan punya nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk haji juga, dengan melapaskan kalimat talbiyah berulang-ulang mengatakan betapa rendahnya diri, betapa rendah dirinya, betapa hinanya dia di pandangan Allah, tapi mengaku itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah ditinggalkan manfaat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andai kata umatku tahu hikmah apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, sudah tentu umatku minta sepanjang tahun yang ada Ramadan saja, nggak ada bulan yang lain. Sayang 1000 kali sayang cuma 30 hari, itu pun kalau dikerjakan dengan baik. Karena itu wahai saudaraku, anak-anakku sekalian, jangan sia-siakan momen Ramadan. Saya periksa satu persatu dari Ramadan tahun kemarin ini. Saya duduk di sini juga. Ini kayaknya orang lama galau ini. Rasanya udah ganti yang balik ini. Nah inilah rasanya tidak. Belum ada kan? Ini perlu kita doa. Ketemu enggak kita dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Dia berbahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dia berbahagia karena nantinya akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sepanjang dia dengan puasa dengan baik dan benar, melaksanakan rangkaian amal ibadah puasa, bagaimana rukunnya, bagaimana sunnatnya, bagaimana wajibnya, dan hari-hari diisi dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah memang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Al-Quran bukan sembarang turun. Jelas Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Apa manfaat Al-Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasar. Ramadan sengaja Allah persiapkan buat kita. Kita sambut kedatangannya, bukan malam ini, bukan sebelum datang Ramadan.
3 bulan sebelumnya dianjurkan oleh ulama untuk memperbanyak doa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Coba Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana bi rahmatik. Bulan Rajab kemarin doa ini dikumandangkan sampai Sya'ban. Ternyata ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, amin. Wa balighna, antarkan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dari Rajab kemarin itu. Ternyata alhamdulillah malam ini malam keberapa ini? Malam ke-6 Rajab. Doa kemarin Allah kabulkan. Sampai kita sehat walafiat, napas teratur naik turun, datang ke kantor agama untuk sholat tarawih bersama, mendengarkan imam besar Masjidil Haram. Luar biasa. Ini barokah yang luar biasa. Karena itu siapapun dia, datangnya bulan suci Ramadan penuh dengan kegembiraan. Kalau ditanyakan farhah bagaimana, surat Yunus ayat 58 menjelaskan, qul bifadlillah wa birahmatih. Katakan Muhammad dengan umatmu dengan karunia dan rahmat dari Allah. Bifadlillah wa birahmati. Karunia, rahmat. Terus bagaimana? Fabidzalika falyafrahu. Karena itu bergembiralah kamu dengan dua-dua kenikmatan ini. Di satu sisi karunia dari Allah, di sisi lain adalah rahmat dari Allah. Datang bagi orang-orang beriman, mengharapkan ketakwaan dari Allah dan bersikap dirinya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah. Coba lihat, sudah berbuka tadi dak katik yang ngerengut-rengut. Belum berbuka tadilah. Sekali makan kurma sebiji, terbuka hati, bahagia dia. Kemana pergi tarawih, di mana tarawih ya tarawih, nak 20, nak 8 rakaat silakan, pokoknya berbahagia. Ini malam ini kejinguan raih surga kalau ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Inilah kita gunakan di tengah-tengah kegembiraan kita ini, bukan hanya karunia rahmat Allah, berapa nilainya, berapa harganya karunia rahmat Allah. Allah lanjutkan ayatnya, huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih banyak, lebih baik dari harta yang kau kumpulkan selama ini. Punya mobil, punya rumah, punya pangkat, punya jabatan, jauh lebih hebat ketika dia bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manfaatkan. Kedatangan bulan suci Ramadan bukan hanya datang sembarang datang, dia datang mengunjungi kita untuk menanyakan sejauh mana kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab disebut dengan bulan bertanam. Apa yang kita tanam? Kau tanamkan akidah. Kau tanam kalimat la ilaha illallah Muhammadar. Pondasi utama adalah akidah. Sebuah bangunan kalau pondasinya rapuh, bangunan akan roboh. Kalau tauhid kita rapuh, ibadah kita juga tidak sempurna. Saya terbayang dengan guru kita dulu, Kiai Haji Buya Kiai Haji Zain Sukri. Bertahun-tahun aku melok dia belajar apa itu tauhid. Itu pakar tauhid yang luar biasa di Palembang ini. Habis era dia, baru era kami di P3, dia udah lagi di DPR, baru aku nyambung. Bagaimana beliau zikir taubat sampai hari ini jarang diamalkan. Pesan almarhum Buya Kiai Zain Sukri, astaghfirullah, 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 astaghfirullah 15 kali. Baru astaghfirullahalazim min kulli dzanbin zahiran wa batina. Woi, merinding suara dia tuh serak-serak basah kedengaran kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Astaghfirullahalazim li wa liman. Jangan tanyakan berapa sisa umur yang masih ada. Tanyakan amal apa yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya waktu berjalan begitu cepat, nggak terasa, dan umur kita semakin hari semakin berkurang. Tinggal apa yang kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berpuasa Ramadan.
Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Barakallahu lakum fi kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.